Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 831. Kata-kata Chen Feng seperti sambaran petir, meledak di benak Luo Rongyan. Alasan kenapa aku jatuh cinta pada Lan Zunlong saat itu, selain penampilan dan temperamen Lan Zunlong, yang terpenting adalah Lan Zunlong membalas ketidakadilan keluarganya dan membalaskan dendam orang tua dan adik laki-lakinya. Baru setelah itu dia menyerah, benar-benar tenggelam, dan memuja Lan Zunlong sebagai raja. Tapi sekarang, Chen Feng terungkap bahwa keluarga Lan lah yang membunuh keluarganya saat itu. Adegan ironis ini nyaris membuatnya pingsan. Apalagi yang bisa dicintai? Yang tersisa hanyalah kebencian. Rongyan, jangan dengarkan hasutan perselisihan Chen Feng. Segalanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lan Zunlong merasa cemas dan menjelaskan dengan cepat. Namun, Luo Rongyan menyelanya dengan dingin, diam, saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika benar, keluarga Lan Anda akan menjadi musuh saya dan kami akan bertarung sampai mati. Saat itu, Lan Zunlong memberitahunya bahwa keluarga Lan lah yang mengambil alih hak pembangunan desa mereka dari pengembang tenaga hitam. Apakah Chen Feng mengatakan yang sebenarnya atau Lan Zunlong mengatakan yang sebenarnya? Dengan kekuatannya saat ini di Tianfu, dia dapat dengan mudah menemukan kebenaran. Jika pengembang saat itu adalah keluarga Lan, tidak akan ada pengembang kekuatan hitam. Lalu, keluarga Lan lah yang membunuh keluarganya. Dengan kebencian yang begitu besar, dia pasti akan bertarung sampai mati. Chen gila, bisakah kamu mengirimku keluar? Luo Rongyan tiba-tiba berbalik dan hendak meninggalkan ruang perjamuan ketika dia tiba-tiba berbicara dengan Chen Feng. Chen Feng tertegun sejenak, lalu melangkah maju. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, kalau begitu kamu harus rela. Ayo, kamu kembali ke arena pertarungan bawah tanah dulu, dan aku akan pergi ke kamarmu malam ini. Luo Rongyan tidak menunjukkan keberatan terhadap lelucon ini. Dia langsung meraih lengan Chen Feng dan berjalan keluar dari ruang perjamuan bersama-sama dengan penuh keintiman. Adegan kasih sayang pria terhadap selirnya ini langsung membuat Lan Zunlong geram. Dengan satu tendangan, seorang pembicara di atas panggung terbang menjauh. Apakah bunga yang telah ditanam selama bertahun-tahun benar-benar akan diambil oleh Crazy Chen? Dampaknya terlempar dan kebisingan ada di mana-mana. Terjadi kekacauan di ruang perjamuan. Wang Xinyao diam-diam mengacungkan jempol kepada Chen Feng yang hendak pergi. Saya mengagumi dalam hati, sungguh luar biasa. Chen Feng dan Luo Rongyan meninggalkan ruang perjamuan dan berjalan ke pintu masuk lift. Luo Rongyan melepaskan tangan Chen Feng dan menekan tombol bawah lift. Kemudian, dia berkata dengan sangat jijik, kamu bukan orang baik. Aku adalah perawan tua sepanjang hidupku, dan aku tidak akan membiarkan kalian orang-orang kotor mendapatkannya. Alasan kenapa dia bertindak barusan adalah karena dia sengaja membuat Lan Zunlong marah. Itu juga membuat kedua pria ini saling bertarung sepenuhnya. Bagaimanapun, di matanya, kedua pria ini bukanlah hal yang baik. Hei, hebat sekali membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Chen Feng tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan sangat mendominasi, kamu pikir aku ini siapa, Chen Feng? Sekarang kita sudah saling bersentuhan, apakah kamu ingin melepaskannya? Kamu, tidak mungkin. Sudah kubilang di depan Lan Zunlong bahwa aku menginginkan tubuhmu, sobat. Apa menurutmu aku bercanda? Ingin memanfaatkannya? Etika wanita ini jauh dari sempurna. Luo Rongyan tiba-tiba berbalik, matanya seperti pisau. Dia gemetar karena marah, tidak mampu menahan air mata, dan meraung, sebagai seorang pria, apakah menindas seorang wanita benar-benar memberimu rasa pencapaian? Kamu membuatku merasa kotor. Pada saat ini, perasaan ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Membawa sedikit keputusasaan. Chen Feng tersenyum tenang wanita anggun dan mendominasi ini akhirnya tidak tahan lagi. Dia menghela nafas panjang dan tiba-tiba berkata dengan sangat serius, saya tidak pernah menindas wanita, wanita memang ditakdirkan untuk disakiti. Saya masih mengatakan hal yang sama, saya akan membantu Anda melindungi ruangan itu. Ding! Ketika lift tiba, Luo Rongyan tiba-tiba kehabisan napas. Dadanya terasa sangat sesak, seperti ada batu besar yang menghalanginya. Kata-kata Chen Feng menyentuh titik terlemah di lubuk hatinya. Dia sangat kesakitan. Mungkinkah perempuan hanya bisa diperankan oleh laki-laki? Sambil menahan emosinya, dia berjalan menuju lift. Pintu lift perlahan menutup, menyempit dari lebar ke sempit, dan akhirnya berubah menjadi celah.
Kesenjangan itu menunjukkan wajah Chen Feng yang sangat serius. Pada saat itu, entah kenapa, jantungnya berdebar. Setelah lift ditutup, lift mulai turun. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar wanita yang sangat unik. Kasihan Lan Zunlong, pot bunga yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun ini tidak dapat diambil. Kembali ke ruang perjamuan, Chen Feng menemukan bahwa Lan Jishui dan yang lainnya telah menjelaskan sesuatu kepada Gobert. Gobert berbalik dan menatapnya dengan mata tajam. Jelas sekali, Gobert dan yang lainnya sudah mengetahui identitasnya. Ternyata kamu adalah Chen Feng, dan kamu di sini untuk menabur perselisihan antara keluarga Seng Guang kita dan keluarga Lan. Benar-benar keji. Gobert bersandar pada Krupp dengan ekspresi marah di wajahnya. Lan Jishui menghela nafas lega, akhirnya menghilangkan sebagian tekanannya. Dia juga dengan marah memarahi Chen Feng. Chen Feng, kamu bajingan membuat masalah di jamuan kami, tapi saya beritahu Anda, keluarga Lan kami dan keluarga besar Seng Guang memiliki cinta yang lebih kuat. Bisakah Anda memprovokasi mereka hanya dengan satu kalimat? Tidak masalah jika Luo Rongyan pergi, hubungan dengan keluarga Seng Guang adalah yang terpenting. Chen Feng berjalan perlahan dan tidak bisa menahan rasa geli. Dia berkata dengan sangat santai, kalian berdua keluarga omong kosong masih bisa disebut hebat. Mereka hanyalah sekelompok orang kelas 2. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menyentuh saraf keluarga Cahaya Suci. Status keluarga yang sangat mereka banggakan justru digambarkan dengan cara yang begitu memalukan oleh Chen Feng. Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak dapat diterima. Wajah Gobert bergetar dan dia berteriak dengan dingin, kamu binatang yang rendah hati, tahukah kamu betapa hebat dan mulianya keluarga Cahaya Suci? Jika kamu berani menghina keluarga Cahaya Suci, kamu hanya akan memiliki satu nasib, dan itu adalah kematian. Kematian. Chen Feng mengangkat kepalanya dan tertawa, senyumnya penuh penghinaan. Segera, dia melotot dan mengumpat dengan marah, kalian orang-orang bodoh yang merasa benar sendiri benar-benar pantas dimarahi. Hebat, mulia. Dua kata ini tidak ada hubungannya denganmu. Awalnya, aku tidak banyak berhubungan dengan keluarga Cahaya Sucimu, dan aku tidak peduli padamu, tapi si idiot Rao Xiao dari keluargamu itu benar-benar berani menyinggung perasaanku di perahu judi terakhir kali. Apa? Belum bukankah si idiot Rao Xiao sudah cukup dihukum? Setelah ditangani, kamu akan jujur dan masih belum yakin. Maukah kamu bersatu dengan keluarga Lan untuk membunuhku? Keluargamu yang omong kosong ini sangat keji, dan bahkan lebih bodoh lagi. Bagaimana aku bisa meminta seekor anjing untuk membunuh seekor harimau? Dengarkan aku baik-baik. Aku akan mengurus keluarga Lan dulu, baru kemudian keluarga Cahaya Sucimu. Wanita Jalang Rao Xiao itu masih ingin mendambakan posisi Dewi sebagai penyembah matahari, tapi dia bahkan tidak melihat kebajikannya. Mari kita tunggu dan lihat. Lalu kita akan melihat betapa menyedihkannya keluarga Cahaya Sucimu. Dalam hal sumpah serapah, Chen Feng jelas sangat kuat. Untaian kata yang begitu panjang diucapkan dengan jelas dan sangat cepat. Itu benar-benar membuat keluarga Lan dan keluarga Seng Guang tidak berharga. Oke, kamu gila Chen. Tunggu saja niat membunuh keluarga Seng Guang yang tak ada habisnya. Ayo pergi. Gobert menjadi gila dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pimpin semua orang di keluarga Cahaya Suci untuk pergi bersama. Inas tidak berani menentang keinginan Gobert dan mengikuti Gobert. Tapi ketika dia berpapasan dengan Chen Feng, dia memberikan pandangan ambigu pada Chen Feng. Ucapan dominan Chen Feng barusan diduga memfitnah keluarga Seng Guang. Namun bau maskulin yang keluar dari tubuhnya malah lebih kuat. Dia menemukan bahwa dia telah jatuh cinta pada Chen Feng. Bab 832. Alasan mengapa keluarga Seng Guang menelan nafas lega ini adalah karena mereka tidak membawa kekuatan tempur tingkat tinggi ke kerajaan naga kali ini. Keempat penjaga tempur semuanya berada pada level orang kuat dan tidak dapat menggoyahkan Chen Feng sama sekali. Gobert kecewa, sangat kecewa. Hanya karena kunjungan ini, keluarga Lan membual tentang kekuatan bawah, mengatakan bahwa Tianfu telah menjadi basis keluarga Lan, memungkinkan mereka bersenang-senang dan bersantai, menyaksikan pertempuran dan membunuh Chen Feng. Itu juga karena mereka melonggarkan kewaspadaan mereka dan tidak mengirimkan kekuatan tempur tingkat tinggi dari keluarga Cahaya Suci. Siapa sangka keluarga Lan penuh kebohongan dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Chen Fang diizinkan menghujat keluarga Seng Guang di depan umum, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya perlu dijelaskan kepada kepala keluarga bahwa kerjasama dengan keluarga Lan perlu dipertimbangkan kembali. Chen gila, aku akan membunuhmu. Lan Zunlong, yang tidak tahan lagi,
meraung dan bergegas menuju Chen Feng. Kedua pot bunganya diambil oleh Chen Feng. Tidak hanya itu, Chen Feng juga mempermalukan keluarga Lan dengan segala cara, bahkan merusak pernikahan antara keluarga Lan dan keluarga Seng Guang. Semua hal ini diringkas hingga dia tidak tahan lagi. Tenang dan berhenti. Lan Zhaolun sangat tenang dan memeluk Lan Zunlong. Pada makan malam hari ini, 3 tuan besar dan tamu tidak hadir, sangat tidak masuk akal untuk memulai perkelahian dengan Chen Feng. Kuncinya sekarang adalah menenangkan keluarga cahaya suci, bukan bertindak karena dendam terhadap orang yang sekarat. Lan Zhaolun memelototi Chen Feng dan mendengus dingin. Menarik Lan Zunlong, bersama dengan Lan Jishui dan Lan Haolong, mereka mengusirnya. Selain beberapa selebritis, ada juga beberapa tokoh besar di kota Tianfu pada jamuan makan ini. Tapi mereka menonton drama yang sangat menarik, dan semua orang diam-diam merasa puas. Ayo pergi, bersamaku di gedung kecil keluarga Bai malam ini. Setelah beberapa saat melampiaskannya, Chen Feng merasa jauh lebih baik. Dia melangkah maju untuk memegang Wang Xinyao, dan sebelum pergi, dia dengan sengaja berkata dengan keras, keluarga Lan telah sangat dipermalukan malam ini, saya kira mereka tidak bisa tidak mengambil tindakan, kamu tidak aman sendirian. Bai Xian di sampingnya tertegun sejenak, dan hatinya menghangat. Saya selalu merasa bahwa ketika Chen Feng memberitahu Wang Xinyao tentang hal ini, dia sebenarnya sedang mengingatkannya. Bahkan dugaan sentimental seperti itu membuatnya sangat bahagia. Chen Feng dan Wang Xinyao turun dan langsung masuk ke dalam kendaraan off-road. Sopirnya tak lain adalah Bai Lang. Ayo langsung kembali ke gedung kecil Bai. Chen Feng melambaikan tangannya dan menoleh ke belakang. Benar saja, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Bai Lang juga memperhatikan penguntit di belakangnya dari kaca spion. Begitu saya menginjak pedal gas, mobil melaju kencang. Setelah berliku-liku, akhirnya saya berhasil menyingkirkan pengejar dari gang kecil dan kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Di luar gedung kecil keluarga Bai, juga terdapat mata-mata dari keluarga Lan dan Pao Gehui. Kali ini, Chen Feng tidak lagi mentolerirnya dan mengambil tindakan secara langsung, kedelapan mata-mata itu dijatuhkan olehnya. Setelah menjernihkan pandangan dari luar, mereka bertiga memasuki gedung kecil keluarga Bai. Setelah masuk, wajah yang familiar keluar dari ruangan. Pria itu mengenakan congsam merah, anggun dan tersenyum saat melihat Chen Feng. Wang Xinyao terkejut dan berkata, "Ah, Bibi No. 2. Orang ini tidak lain adalah Ruan Qingqiu." Kali ini, sesuai instruksi Chen Feng, dia membawa Cao Baibai dan 50 elit dari Liga Qin. Tip, judul buku akan diubah karena berbagai alasan, lebih mudah menemukan novel yang ingin dibaca dengan menggunakan pencarian, nama penulis. Bab sebelumnya. Halaman buku, daftar isi. Halaman selanjutnya. Jin Yong Novels Network adalah situs membaca novel online yang paling banyak dikoleksi untuk pecinta buku. Versi Cina sederhana, versi Cina tradisional. Sulit. Halaman depan. Perpustakaan. Lengkap. Jejak kaki. Bab 832 hal-hal tercela 2/2. Prajurit gila tertinggi perkotaan manusia terakhir 1067 kata tanggal 15 Januari tahun 2021. Saudara laki-laki Cao Baibai dan Qin Meng menyelinap masuk secara diam-diam, tidak ada yang tahu, dan tinggal di sebuah desa di pinggiran kota. Tinggal menunggu perintah Chen Feng untuk bertarung dengan musuh kapan saja. Qingqiu, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Melihat Ruan Qingqiu, suasana hati Chen Feng juga sedang baik. Ruan Qingqiu tersenyum, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak sulit. Dia menyukai cara Wang Xinyao memanggil bibi keduanya tadi. Bai Lang menutup pintu, dan mereka berempat memanggil Paman Guan Bai Seng dan datang ke ruang penyimpanan di lantai pertama. Di sini, ada pintu masuk rahasia ke ruang bawah tanah. Inilah yang dimaksud Chen Feng, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah bersama-sama untuk menghindari ujung tajam untuk saat ini. Keluarga Lan telah menderita kerugian besar malam ini dan pasti akan kehilangan akal sehatnya dan melakukan balas dendam yang gila-gilaan. Bukan karena dia takut, tapi momen terakhir dari pertarungan yang menentukan belum tiba. Setelah operasi yang rumit, Bai Lang membuka pintu rahasia yang sangat tebal. Di dalam pintu rahasia ada tangga turun. Ini sangat luas dan mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Mereka berlima memasuki ruang bawah tanah bersama-sama, menaiki 2 tangga berkelok-kelok, dan memasuki kamar gelap yang sangat luas. Kamar gelapnya tidak membosankan sama sekali, sangat tinggi dan luas. Luasnya lebih dari 200 meter persegi, dengan 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu.
Di ruang tamu terdapat sofa-sofa mewah. Setelah beberapa orang duduk, Chen Feng mulai menjelaskan tugasnya. Dia berkata, hari ini, keluarga Lan menderita kerugian besar, dan akan ada balas dendam gila malam ini, tapi kami bersembunyi di sini, ini benar-benar aman, tidak peduli seberapa badai di luar, kami tidak terburu-buru, kami hanya tunggu pertempuran yang menentukan besok. Wang Xinyao sangat gembira dengan apa yang dia dengar sehingga dia meregangkan lehernya dan berkata, Paman, mengapa kamu memukul orang kemanapun kamu pergi? Sama seperti Conan, orang akan mati kemanapun kamu pergi. Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan marah, kamu gadis, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya kamu, ingatlah, tempat pertempuran yang menentukan besok adalah Museum Sains dan Teknologi tempat kamu merekam pertunjukan untuk merobek label nama. Satu hal lagi, kamu akan menjadi orang yang paling penting besok. Orang-orang di keluarga Lan telah berusaha meributkanmu. Jadi, aku akan melindungimu secara pribadi besok, tapi harap tetap tenang dan jangan menimbulkan masalah. Wang Xinyao menciutkan lehernya, merasa sedih. Mengapa ini ada hubungannya dengan dia? Dia hanya datang untuk berpartisipasi dalam rekaman pertunjukan. Oh, tapi untungnya, jika pamannya melindunginya secara pribadi, dia akan merasa lega. Chen Feng berkata kepada Ruan Qingqiu lagi, Qingqiu, selain kekuatan tempur tingkat tinggi dari keluarga Lan, anggota geng saudara Pao juga akan keluar dengan kekuatan penuh besok. Tugas utamamu besok adalah bertarung dengan saudara Pao. 50 saudara Qin Meng pasti tidak akan bisa melawan. Saya telah memasang jebakan untuk Luo Rongyan di arena pertarungan bawah tanah. Saya kira mereka akan mengambil tindakan besok. Setelah berpikir panjang, bahkan jika kita bergabung dengan saudara-saudara Qin Meng di arena pertempuran bawah tanah, mereka mungkin bukan lawan dari persekutuan saudara Pao. Jadi, aku ingin mengubah strategiku. Jangan membawa orang ke Museum Sains dan Teknologi besok. Sebaliknya, tunggu sampai orang-orang dari persekutuan saudara Pao keluar, lalu langsung ke belakang persekutuan saudara Pao untuk menangkap pencuri dan raja dan serang situ Beima. Ruan Qingqiu mengangguk dalam diam, ini ide yang bagus. Begitu Presiden Asosiasi Saudara Pao jatuh ke tangannya, dia dapat mengekang kekuasaan seluruh asosiasi saudara Pao. Chen Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata dengan rasa malu, ada satu hal lagi yang memalukan yang harus kamu lakukan. Melihat ekspresi malu Chen Feng yang tiba-tiba, Ruan Qingqiu tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan penuh perhatian, orang gila, tidak ada yang memalukan dalam pertarungan. Chen Feng sangat menghangatkan hati, dan kemudian dia berkata, Lan Zunlong dari keluarga Lan adalah seorang jenius di generasi ketiga dari keluarga Lan dan pewaris utama keluarga Lan, tetapi pria ini bukanlah hal yang baik. Keturunan keluarga Lan semuanya akan berlatih kungfu yang disebut Tianzi Gong, dan mereka harus tetap perawan selama bertahun-tahun. Dalam beberapa hari, Lan Zunlong akan menyempurnakan kungfu Tianzi. Saya mengerti. Ruan Qingqiu mengalihkan pandangannya sedikit dan menyela Chen Feng. Dia mengerti dan berkata, Anda ingin saya menemukan seorang wanita yang bersedia mengabdikan dirinya untuk menghancurkan masa kecil Lan Zunlong, menghancurkan budidaya Lan Zunlong, dan memotong warisan keluarga Lan. Bab 833. Chen Feng harus mengatakan bahwa Ruan Qingqiu sangat pintar. Itu muncul dalam satu klik, dan saya segera memahami pikirannya. Dia berkata sambil tersenyum, meskipun masalah ini memalukan, ketika berhadapan dengan beberapa binatang buas, terkadang tidak perlu mempertimbangkan moralitas. Bukankah keluarga Lan berpikir bahwa mereka adalah keluarga bangsawan? Bukankah mereka bangga dengan kekuatan kaisar? Bukankah itu jenius dari Lan Zunlong dan bangga? Aku hanya ingin melepas semua jubah mereka yang merasa benar sendiri dan membuat mereka kehilangan muka. Saya ingin melihat bagaimana reaksi orang tua Lan Changbu itu ketika dia mengetahui bahwa Lan Zunlong telah kehilangan tubuhnya pada upacara untuk merayakan selesainya kungfu Kaisar Lan Zunlong dalam beberapa hari. Faktanya, dalam analisis terakhir, dia dan keluarga Lan tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tapi keluarga Lan ini, untuk menyenangkan keluarga Seng Guang, harus bertindak sebagai preman pembunuh. Ini agak kejam. Melalui pertarungan dengan keluarga Lan ini, dia ingin mengatakan kebenaran kepada dunia. Tidak peduli siapa yang berani memprovokasi dia, Chen gila, dia pasti akan dihancurkan. Bai Lang dan Bai Seng tidak menganggapnya serius. Saya sama sekali tidak keberatan dengan pendekatan Chen Feng. Saya bahkan tidak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan. Mata Wang Xinyao melebar dan dia meregangkan lehernya dengan kegembiraan di wajahnya. Dia menyukai hal-hal menarik,
dan baginya, konspirasi antara Chen Feng dan Ruan Qingqiu sangat menarik. Benar saja, jika Anda mengikuti Chen Feng, Anda akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ruan Qingqiu tersenyum, dan cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Chen Feng, "Gila, menurutku kamu bisa meningkatkan strategimu." Hah? Mari kita dengarkan. Chen Feng menjadi tertarik. Ruan Qingqiu kemudian berkata, "Kami pasti tidak dapat menemukan gadis yang bersih. Jika Anda memberi sejumlah uang kepada gadis korup, mereka akan buru-buru melakukan hal-hal ini. Itu bukan hal yang memalukan. Dan menurutku menghancurkan budidaya Tianzi Gong yang sempurna milik klan Zunlong bukanlah pukulan terbesar bagi keluarga Lan. Tahukah Anda, banyak gadis bejat di klub malam mengidap penyakit, seperti AIDS, karena kehidupan pribadi mereka yang kacau. Kamu bisa menemukannya. Begitu itu terjadi, itu tidak hanya akan menghancurkan keterampilan Kaisar Lan Zunlong, tapi juga nyawanya." Dia dan Chen Feng memiliki filosofi yang sama, untuk menghadapi orang jahat tidak perlu mempedulikan cara. Namun metode Chen Feng bukanlah yang paling kejam. Dan dia bersedia melakukan sisi gelap Chen Feng di bawah matahari. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ruan Qingqiu, Chen Feng mau tidak mau menjadi tercerahkan. Luar biasa. Penambahan Ruan Qingqiu terlalu ekspresif. Jika Lan Zunlong sakit, apalagi penyakit yang memalukan dan sulit disembuhkan. Pukulan terhadap keluarga Lan akan semakin besar. "Wow, kamu jahat sekali, tapi aku menyukainya." Chen Feng tertawa dan sangat menghargai ide Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu memang Starscream yang terkenal di Qinzi saat itu, ide ini brilian. Ruan Qingqiu tersenyum dan tetap anggun. Sejak dia mengidentifikasi Chen gila, semua kekejamannya hanya ditujukan pada musuh Chen Feng. Namun bagi Chen Feng, yang tersisa hanyalah kepolosan dan kebaikan. Bailang masih tidak menganggapnya serius, betapapun kejamnya rencana itu, dia acuh tak acuh. Tapi kali ini, Bai Seng memandang Ruan Qingqiu dengan kagum. "Wanita ini cukup kuat. Bibi kedua, kamu benar-benar baik dan jahat, tapi aku juga menyukaimu." Wang Xinyao meniru cara bicara Chen Feng, hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lehernya seperti angsa, terjulur panjang. Baru sekarang dia menyadari bahwa di antara sekian banyak wanita pamannya, yang paling cocok untuknya adalah bibi kedua ini. Chen Feng berkata kepada Ruan Qingqiu, "Qingqiu, ini bukan Qinzi. Bisakah kamu mengatasinya?" Ruan Qingqiu tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia berkata, "Dimanapun Anda berada, ada wanita yang jatuh larut malam. Selama Anda punya uang, mudah menemukannya. Jangan khawatir tentang ini, saya akan meminta laki-laki saya segera melakukannya untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah." Chen Feng tidak meragukan kemampuan Ruan Qingqiu. Dia mengangguk dan berkata, "Lan Zunlong sangat terstimulasi hari ini. Kemungkinan besar dia akan pergi ke arena pertarungan bawah tanah untuk mencari Luo Rongyan. Anda dapat meminta orang-orang Anda untuk berjongkok di sana." Ruan Qingqiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Tanpa diduga, dia masih memiliki sinyal ponsel jauh di bawah tanah. Dia berdiri dan berkata kepada Chen Feng, "Serahkan masalah ini padaku, jangan khawatir." Dia tersenyum dan berjalan ke sudut. Mengenai hal ini, Chen Feng benar-benar lega dan hanya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tapi masalah ini tidak sederhana, Lan Zunlong bisa menahannya selama bertahun-tahun, jadi dia pasti tidak akan mudah melanggar sila. Dia kemudian berkata kepada Wang Xinyao, "Xinyao, jangan khawatir, saya telah memberitahu tim kolom Anda melalui Sister Mier. Saya secara pribadi akan mengirim Anda ke tempat rekaman besok pagi, jadi saya tidak akan menunda program Anda. Pokoknya, ingatlah satu hal ketika kamu merobek papan nama di Museum Sains dan Teknologi besok, apapun yang terjadi, kamu harus tenang." "Mengerti." Untuk amannya, dia secara pribadi akan melindungi Wang Xinyao besok. Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan keselamatan Wang Xinyao tanpa gagal. Meskipun dia merasa sedikit takut, emosi yang paling meluap-luap di hati Wang Xinyao adalah kegembiraan. Merobek merek terkenal ini pasti merupakan permainan yang sangat mengasyikkan. Bai Seng berkata dengan prihatin, "Chen Feng, setelah masalahmu 2 hari ini, keluarga Lan sudah tahu bahwa akan sulit membunuhmu dengan kekuatan tempur yang ada. Saya hanya khawatir keluarga Lan akan mengirimkan bala bantuan yang lebih kuat. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini, dan kemungkinan besar kami akan menderita." Chen Feng mengangguk dalam diam, kekhawatiran Bai Seng benar.
Sejujurnya, kecakapan tempur dari tiga menteri tamu tingkat master keluarga Lan sudah agak menakutkan. Ditambah dengan kekuatan Brother Pao, rasanya agak tak terkalahkan. Jika ada orang galak yang muncul, sulit untuk mengatakannya. Dia berkata kepada Bai Seng, orang tua, maukah kamu membantuku? Jika Bai Seng memiliki kekuatan tempur tingkat master, setidaknya dia tidak akan terlalu menderita karena perbandingan kekuatan tempur yang terlihat. Bai Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar minta maaf kali ini. Jika keluarga Lan dan aku bertabrakan lagi, identitasku akan terungkap. Aku punya pilihan terakhir, jadi aku tidak bisa diungkap. Kali ini Bai Lang akan membantumu. Aku tertidur dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Chen Feng sedikit kecewa, jika dia kehilangan kekuatan tempur tingkat Master Bai Seng, dia akan kehilangan satu langkah lagi dibandingkan dengan kekuatan tempur keluarga Lan. Saat dia merasa tertekan, Bai Seng berkata lagi, tapi kali ini juga merupakan rintangan bagimu. Tidak peduli apa, aku perlu membantumu mengatasi kesulitan itu. Saya tahu bahwa Anda telah mempelajari sebagian besar jurus bajikuan dari Bai Lang, terutama Tai Sang Wao. Anda menggunakannya dengan sangat terampil. Ditambah dengan momentum dominasi Anda, jurus ini menjadi sangat mendominasi. Tapi sebenarnya, masih ada 3 jurus lagi menuju rahasia pamungkas bajikuan. Awalnya, rahasia pamungkas ini tidak pernah diberitahukan kepada orang luar, tetapi pertempuran ini sangat berbahaya. Saya ingin menyampaikan 3 teknik ini kepada Anda malam ini, sehingga Anda dapat mengatasi kesulitan. Mendengar ini, Chen Feng sangat gembira, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda mempelajari rahasia pamungkas bajikuan, Anda dapat menghindari penggunaan jurus sihir 8 dewa secara sembarangan dalam pertempuran ini. Beban pada tubuh akan sangat berkurang. Pada saat ini, dia juga ingin merasakan kebaruan dari rahasia pamungkas bajikuan yang legendaris. Bab 834. Sebelumnya, Chen Feng mempelajari bajikuan dari Bai Lang, yang sebagian besar terdiri dari 4 gerakan. Tangan 3 angka Tis Hang Wao, Bawang Zhejiang, Tian Huang Quan dan Yama. Pada kondisi saat ini, saat bertarung melawan orang lain, tembakan 3 angka Bawang Zhejiang dan Yama pada dasarnya tidak berguna. Tidak ada musuh yang akan mengungkapkan kelemahan sebesar itu. Tis Han Kuo dapat memberikan kejutan dan melakukan serangan balik, yang melengkapi gaya dominasinya dan dapat digunakan dalam banyak kasus. Adapun tinju Tian Huang, dominasi dan keganasannya lebih rendah daripada tinju Yin Yang, dan jarang digunakan saat ini. Namun meski begitu, hal itu tidak membuktikan bahwa bajikuan lemah atau tidak berguna. Itu karena dia belum pernah mengetahui rahasia pamungkas bajikuan. Saya hanya mendengar rumor bahwa jika Anda mengetahui rahasia utama bajikuan, bahkan hantu dan dewa pun akan takut kepada Anda. Hari ini, saya akhirnya cukup beruntung bisa melihat rahasia utama bajikuan. Bai Seng memanggil Bai Lang, selain meneruskannya kepada Chen Feng, dia tentu saja tidak pelit dengan anak asli dari keluarga Bai. Tidak, ruang tamu di ruang rahasia bawah tanah telah menjadi tempat latihan bela diri sementara. Bai Seng melepas bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang membuat iri. Bahkan gadis Wang Xinyao diam-diam kagum, dia tidak menyangka Bai Seng memiliki kondisi fisik yang baik meskipun usianya sudah lanjut. Mata Bai Seng sedikit terfokus, kehilangan kelembutan yang dia miliki di masa lalu. Seluruh orang diselimuti lapisan aura yang mendominasi. Sangat sulit untuk sepenuhnya menguasai ketiga gerakan ini dalam waktu singkat. Bai Lang tidak akan menjelaskan secara detail. Saya mendengar bahwa Anda, Chen Feng, telah menjadi jenius seni bela diri sejak Anda masih kecil. Tidak peduli apa kungfu kamu belajar, kamu sangat cepat. Ngomong-ngomong, konon saat kamu bertarung dengan orang lain, kamu suka berada di jalan buntu dan diam-diam mempelajari seni bela diri orang lain selama pertarungan. Hari ini saya ingin melihat sejauh mana Anda bisa mempelajari 3 gerakan ini dalam satu malam. Dia tidak meragukan kualifikasi seni bela diri Chen Feng. Kalau tidak, dia tidak akan memilih metode darurat untuk membantu Chen Feng. Namun rahasia pamungkas bajikuan, meski hanya memiliki 3 jurus, sangat mengejutkan langit dan bumi. Ini adalah kombinasi bentuk dan makna, yang sangat sulit untuk dipraktikkan. Seberapa jauh Chen Feng bisa belajar bergantung pada keberuntungan. Langkah pertama adalah meruntuhkan 5 gunung. Langkah kedua adalah menginjak puncak dewa. Langkah ketiga juga merupakan langkah yang paling sulit dan menakutkan, naga gila itu dihancurkan.
Chen Feng sedang berlatih dengan penuh semangat di ruang rahasia bawah tanah gedung kecil Bai. Saat ini, rumah situ Beima juga sangat ramai. Meskipun Lan Jishui dan Lan Zhaolun menjelaskan dengan senyuman di wajah mereka selama hampir 1 jam. Tapi wajah Gobert masih sangat suram dan jelek. Namun di antara orang-orang yang hadir, 2 di antaranya kehilangan akal sehatnya dalam suasana serius ini. Yang pertama adalah Inas. Dia tidak repot-repot memperhatikan apa yang dibicarakan Gobert dan keluarga Lan. Hanya ada satu sosok di kepalanya, dan itu adalah sosok Chen Feng. Memikirkan gerakan tampan Chen Feng saat memukuli orang hari ini, dan memikirkan omelan dominan Chen Feng terhadap keluarga Lan dan keluarga Seng Guang, sikap liarnya hampir membuatnya gila. Jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta pada Chen. Orang linglung lainnya adalah Lan Zunlong. Suasana hatinya dan Inas benar-benar berbeda, saat ini diliputi amarah dan kesedihan. Ketika dia memikirkan penampilan Luo Rongyan yang tidak berperasaan hari ini, dia merasa menyesal. Sekarang Luo Rongyan menganggapnya sebagai musuh, bunga ini tidak dapat dipetik. Tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Ini seperti berjalan di padang pasir dengan sebotol air di tangan dan enggan meminumnya. Ketika dia sangat haus sehingga dia tidak tahan lagi, dia hendak minum air, tetapi Chen Feng mengambilnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, hal-hal baik disimpan untuk Chen Feng. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Dihadapkan pada penjelasan Lan Jishui dan yang lainnya, Gobert akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata, saya akan melaporkan dengan jujur kepada kepala keluarga apa yang terjadi hari ini. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah tidak mengatakan apapun kepada saya, tapi mencoba segala cara untuk membunuh Chen Feng. Ini hal yang paling pragmatis, dan juga bisa membuat sikap pemiliknya lebih baik. Lan Jishui dengan cepat mengiyakan dan memerintahkan semua orang di keluarga Lan, kumpulkan 3 tamu berpangkat tinggi dan 4 tamu biasa yang bertugas dengan jubah 4 warna. Bersama-sama, ketujuh dari mereka, bersama dengan kaki tangan dari saudara Pao, berikan aku gedung keluarga Bai yang rata dengan tanah. Begitu perintah diberikan, seluruh halaman menjadi sibuk. Anggota jubah 4 warna yang tersisa juga merupakan tamu keluarga Lan, dan merupakan preman yang membantu saudara Pao mengembangkan industrinya. Mereka semua juga punya kemampuan yang kuat. 3 Grandmaster, 4 orang kuat, ditambah anggota geng dari Guild Brother Pao. Jika sekelompok orang ini keluar, mereka dapat mengamuk di seluruh kota Tianfu. Melihat Lan Zunlong putus asa dan tertekan, Lan Jishui menyerahkan tugas memimpin tim kepada Lan Haolong. Targetnya langsung di gedung keluarga Bai. Setelah meninggalkan halaman, Lan Zhaolun menyusul Lan Jishui dan berkata kepada Lan Jishui, kakak kedua, jika ada keributan besar malam ini, Chen Feng mungkin sudah bersembunyi. Lan Jishui menghela nafas dan kemudian berkata, aku tahu, bukankah ini hanya pertunjukan untuk orang-orang dari keluarga Cahaya Suci? Kami ingin para anggota keluarga Cahaya Suci melihat sikap kami. Hari ini kita telah kehilangan tuan kita. Chen Feng, binatang buas ini, harus dibunuh. Bukan hanya dia, Bai Lang dan Bai Xian dari keluarga Bai tidak boleh dibiarkan hidup. Jika kedua hal ini tidak ditangani dengan baik, bagaimana saya bisa menemui kepala keluarga? Hanya dengan membunuh Chen Feng dia dapat menebus dosa-dosanya, dan dengan membunuh keluarga Bai barulah kepala keluarga dapat ditenangkan. Lan Zhaolun mengangguk dan berkata, semuanya tergantung pada hari esok. Saya menerima kabar dari kepala keluarga bahwa sebagai tindakan pencegahan, tidak ada tamu tingkat tinggi lainnya yang dikirim ke sini, tetapi paman kedua ada di sini. Paman kedua, Lan Qingchang. Lan Jishui sangat terkejut saat mendengar bahwa orang yang datang adalah Lan Qingchang. Inilah keluarga Lan, yang kekuatan tempurnya nomor 2 setelah kepala keluarga, Lan Canggu. 55 tahun sebagai seorang anak, kaisar kungfu yang mendominasi dan tinjunya yang mendominasi menghancurkan langit dan bumi. Jika Lan Qingchang keluar sendiri untuk membunuh Chen Feng, itu sudah lebih dari cukup. Ekspresi terkejut di wajah Lan Jishui berubah menjadi kegembiraan. Dia santai dan bergumam, sepertinya kepala keluarga sangat peduli pada Chen Feng. Bahkan paman kedua telah mengambil tindakan. Pengepungan besok harus berhasil dan tidak boleh ada kesalahan. Lan Zhaolun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dengan karakter Chen Feng, Wang Xinyao pasti akan berpartisipasi dalam rekaman program besok, dan pasti akan melindungi Wang Xinyao secara pribadi.
Saat saya masuk ke Museum Sains dan Teknologi, saya sudah menyapa beberapa orang besar dari Tianfu. Apapun yang terjadi di Museum Sains dan Teknologi, tidak akan ada petugas polisi yang muncul. Pada saat itu, 500 gangster dari Brother Pao akan mengepung seluruh Museum Sains dan Teknologi dan mengubah Museum Sains dan Teknologi menjadi arena kematian. 3 Grandmaster dan tamu semuanya akan diberangkatkan, dan paman kedua juga akan muncul sendiri. Kali ini, kami pasti akan membunuh Chen Feng dan Bai Lang. Tidak peduli apakah pedang hitam itu ada atau tidak, dan apakah orang misterius itu ada atau tidak, jika kamu berani berada di sana, kamu akan mati. Dan setelah membunuh Crazy Chen, kamu juga bisa berbalik dan menghancurkan arena pertarungan bawah tanah secara langsung. Saat itu, seluruh Tianfu akan jatuh ke tangan keluarga Lan kita. Di sini Lan Jishui dan Lan Zhaolun sedang berdiskusi, tetapi perhatian Lan Zunlong di kejauhan masih terganggu. Malam ini, paman kedua dan paman keempat tidak memberinya tugas, dan Ines langsung dibawa pergi oleh Gobert dan tidak bisa dihubungi. Tanpa melakukan dan memikirkan apapun, dia berencana pergi ke arena pertarungan bawah tanah untuk melihat apakah dia bisa membuat Luo Rongyan berubah pikiran. Bab 835. Malam, sangat sepi. Namun saat ini, pintu masuk ke arena pertarungan bawah tanah sedikit ramai. Wajah Lan Zunlong muram, matanya seram, dan dia berteriak pada Axia, "Axia, kamu sudah dewasa, dan bahkan kamu berani menghentikanku. Di mana orang Rongyan?" Dahulu kala, pintu arena pertarungan bawah tanah tidak berbeda dengan pintu rumahnya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Kali ini, Axia dan lebih dari selusin bawahannya dari medan pertempuran bawah tanah memblokir pintu. Tinjunya sedikit terkepal, dan amarahnya hampir menembus batas kemampuannya. Axia, yang berambut pendek dan cakap, berkata dengan ekspresi jijik, "Tuan Muda Lan, pemilik arena pertarungan bawah tanah adalah pemilik lorong Yancang kita." Saya hanya mendengarkan kata-katanya. Pemiliknya sudah berbicara. Tidak ada tamu yang akan terlihat malam ini, termasuk Tuan Muda Lan. Jika Tuan Lan ingin memaksa masuk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Selusin orang di belakangnya maju selangkah setelah mendengar apa yang dikatakan Axia. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan pistol dari tangannya. Bahkan kalian orang-orang tercela pun berani bersikap sombong padaku. Kali ini, keuntungan Lan Zunlong akhirnya ditembus. Kepalkan tanganmu dan bergegas ke depan. Axia terkejut dan orang-orang bersenjata itu segera melepaskan tembakan. Tapi Lan Zunlong adalah puncak kekuatan, dia berbalik untuk menghindari peluru dan dengan cepat bergegas ke kerumunan. Tinjunya yang mendominasi langsung menghempaskan beberapa orang. "Lihat apakah aku tidak meledakkan kepalamu." Tinjunya berterbangan secara acak, dan dia tiba-tiba membidik ke arah Axia. Sebuah pukulan kuat tepat mengenai wajah Axia. Axia sangat terkejut dengan momentum Lan Zunlong dan sulit untuk menolaknya. Melihat tinju besar itu hendak mengenai wajahnya. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara bernada tinggi. Lan Zunlong menutup tinjunya dan melihat ke samping. Diiringi dengan suara klik yang nyaring, Luo Rongyan, yang mengenakan sepatu hak tinggi dan rok panjang ketat, berjalan keluar perlahan dengan temperamen ratu. Lan Zunlong sepenuhnya menarik tinjunya, dan ketika dia melihat tubuh Luo Rongyan, hatinya menjadi semakin gelisah. Dia tahu bahwa Luo Rongyan pasti miliknya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah terburu nafsu. Namun kini setelah ada perasaan krisis, keinginan terhadap Luo Rongyan dan kekhawatiran akan untung dan rugi semakin kuat. "Rongyan, kamu di sini, ayo masuk dan bicara." Lan Zunlong jarang menurunkan postur tubuhnya, berbicara dengan lembut dan tersenyum. Menurutnya, ini sudah agak rendah hati. Tapi untuk membuat Luo Rongyan berubah pikiran, dia bisa mengesampingkan kesombongannya untuk saat ini. Mata Luo Rongyan dingin dan tanpa ekspresi. Temperamen ratu masih ada, tapi yang paling dia tunjukkan saat ini adalah dominasinya yang dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Mulai hari ini, aku telah memutuskan semua hubungan denganmu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah sama dengan keluarga Lanmu. Malam ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam." Setelah meninggalkan hotel, dia meminta bos besar untuk membantu memeriksa detail pembongkaran dan pembangunan desa melalui koneksinya. Benar saja, seperti yang dikatakan Chen Feng,
hak pembangunan desa telah berada di tangan keluarga Lan dari awal hingga akhir. Dan gerombolan kekuatan jahat yang dengan kejam menghancurkan dan membunuh keluarganya juga merupakan kelompok sampah yang dikumpulkan oleh keluarga Lan. Jadi, dia telah ditipu selama bertahun-tahun. Musuhnya adalah keluarga Lan. Mata Lan Zunlong dipenuhi amarah, dan dia merasa sedikit patah hati. Wanita yang semula menganggapnya sebagai raja dan patuh sepenuhnya padanya, kini justru berbicara kepadanya dengan nada yang begitu dingin. Dia tidak mau menyerah, sungguh tidak mau menyerah. Setelah bertahun-tahun, bagaimana aku memperlakukanmu? Tanyakan pada dirimu sendiri dalam hati nuranimu, apakah kamu benar-benar jatuh cinta dengan bajingan kecil Chen Feng itu? Apa bagusnya bajingan itu? Mengapa kamu begitu hina dan rela menyerahkan diri? Itu pasti Chen Feng, kalau tidak Luo Rongyan tidak akan memperlakukannya seperti ini. Saat ini, kebenciannya pada Chen Feng meningkat lagi. Itu karena aku masih memikirkan tentang hubungan yang telah kujalin selama bertahun-tahun sehingga aku melepaskanmu malam ini. Kalau tidak, penembak jitu di atap pasti sudah melepaskan tembakan sejak lama. Juga, kamu bilang aku jatuh cinta pada Chen Feng. Ini sungguh konyol. Saat kamu menyatakan cintamu kepada Nona Inas, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Sekarang kamu menyalahkanku. Kalau begitu, sebaiknya aku memberitahumu bahwa menurutku Chen Feng adalah pria sejati. Kalimat pertama adalah kata-kata Luo Rongyan yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, sejujurnya, bohong jika tidak memiliki perasaan terhadap Lan Zunlong. Ini juga alasan mengapa dia tidak mau membunuhnya malam ini, tapi dia tidak suka menunda-nunda. Setelah malam ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi sampai kita mati. Bahkan hidup dan mati. Dia ingin membalaskan dendam orang tua dan adik laki-lakinya yang telah meninggal. Faktanya, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari kalimat terakhir. Chen Feng adalah pria yang jelas-jelas dia benci, tapi semua yang dia lakukan membuatnya membencinya, tapi dia juga diam-diam menyetujuinya di dalam hatinya. Terlebih lagi, saya harus mengatakan bahwa pria ini mungkin terlihat ceroboh di hari kerja, tetapi di saat-saat kritis, dia memiliki rasa kegigihan dan karakter mendominasi yang seharusnya dimiliki seorang pria. Kalimat ini pasti akan merangsang Lan Zunlong. Hasil ini sudah cukup. Benar saja, wajah Lan Zunlong perlahan menjadi garang. Benar saja, itu Chen Feng, bajingan ini. Jika bukan karena dia, hubungan kita tidak akan mencapai titik ini. Lan Zunlong hampir meraung. Tidak ada laki-laki yang tega jika wanita yang dicintainya diambil darinya. Dan sejauh ini, dia masih tidak merasa melakukan kesalahan, malah menyalahkan Chen Feng atas semua alasannya. Jika Chen Feng tidak membawa Luo Rongyan ke ruang perjamuan, jika Chen Feng tidak membuat masalah berulang kali, Luo Rongyan tidak akan pernah berubah pikiran. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu berani membuat masalah lagi, kamu akan dibunuh. Kata-katanya telah sampai pada hal ini, dan tidak ada lagi nostalgia. Luo Rongyan berbalik dengan dominan, roknya berayun, tampak seperti seorang ratu. Rongyan, aku. Lan Zunlong menolak menyerah dan mengambil langkah maju. Tapi Luo Rongyan berhenti dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah peluru menembus langit dan meledak tepat di kaki Lan Zunlong. Meskipun kamu sangat kuat, ada lebih dari satu penembak jitu di atap. Jika kamu bersikeras untuk menerobos, kamu bisa mencobanya. Setelah mengucapkan kata-kata yang mendominasi ini, Luo Rongyan berhenti tinggal. Suara klik sepatu hak tinggi terdengar lagi, dan tubuh anggun itu menghilang ke dalam kegelapan di kejauhan. Luo Rongyan, harap diingat, kamu akan menjadi budak perempuan rendahanku selama sisa hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, aku akan menghancurkan bungalow di arena bawah tanah dan menghancurkan segalanya untukmu. Benar-benar kehilangan kesabarannya, Lan Zunlong meraung sekuat tenaga, melampiaskan seluruh amarahnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, meskipun itu berarti kehancuran, Chen Feng tidak akan bisa mendapatkannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.